warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan tausiah, saya gauli dengan sebuah pantun. Bulan Ramadan datang menjelma, malam tarawih penuh berkah. Mari kita bersama berjamaah mencari pahala yang tak terhingga. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa aqsadul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Nurul Insan ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan pula dengan sholat tarawih dan itu pula secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi oleh MC menyampaikan bahwa insyaallah tema ceramah singkat pada malam hari ini adalah nuzulul Quran. Kita berbicara nuzulul Quran itu berarti berbicara tentang turunnya Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya bacakan di muqaddimah ceramah saya bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang tentunya saya bacakan tadi terdiri dari 5 ayat yang maksudnya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pada waktu itu turunnya Al-Quran, orang belum tahu apa-apa ya, belum ada alat sebagaimana yang secanggih sekarang ini. Jadi dimaksudkan pada waktu itu apa yang telah diturunkan ayat-ayat itu kita baca. Jadi dibaca ini semua berfungsi panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian masuk dari otak kita, masuk di hati, kemudian kita terjemahkan. Jadi dari terjemahan yang kita lihat itulah yang dikatakan bacalah. Ya, ya pada waktu itu belum secanggih sekarang ini. Jadi oleh karena itu dengan adanya peringatan
turunnya Al-Quran ini membawa kita bahwa zaman sekarang ini sudah zaman canggih. Apa yang kita lihat yang terjadi jauh di sana kita sudah bisa terekam di tempat kita. Oleh karena itu dengan datangnya atau dengan peringati nuzul Quran, kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kita, termasuk membaca atau menerjemahkan apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat lain sebagaimana tadi saya bacakan, Sahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diturunkannya Al-Qur'an itu sebagai pembeda antara yang baik dan antara yang hukum, yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu berdasarkan petunjuk ini kita sudah bisa mempelajari bahwa yang dapat kita lakukan dengan perkembangan zaman sekarang ini adalah yang betul-betul yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terlarang tentu kita jauhi. Oleh karena itu berdasarkan ayat tadi ada beberapa yang perlu kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, karena Ramadan dipilih sebagai bulan diturunkannya ayat pertama dalam surat Al-Baqarah tadi, yaitu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya kita berpuasa ini adalah sebagaimana Rasulullah bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu 1 tahun yang lalu, dan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Dalam hari ini kita sudah bisa memprediksi bahwa dengan berpuasa kita sudah bisa membatasi mana yang tidak dibolehkan dalam berpuasa, atau dalam hal ini yang membatalkan ibadah puasa kita. Sekalipun itu halalan thayyibah, tapi dilarang karena kita masih dalam keadaan berpuasa. Kemudian sebaliknya yang dilarang, ada yang seharusnya dihalalkan tapi dilarang pada siang hari, maka tidak boleh kita lakukan. Begitu pula yang dilarang baik di malam hari maupun sepanjang hari dilarang, maka itu tidak boleh kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yaitu yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikat. Bahwa pada bulan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti sama dengan 80 tahun umurnya manusia, di mana pada malam Lailatul Qadar itu mulai dari 10 malam terakhir 21 sampai malam terakhir itu cuma 1 kali atau 1 hari dikatakan malam Lailatul Qadar. Jadi oleh karena itu kalau kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga-jaga, maka insya Allah akan diberikan malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari malam ke-19, besok 20, 21. Kita jaga-jaga setiap malam, karena cuma 1 malam dia. Masa malam, insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu jaga-jaga, insya Allah
begitu luar biasa keagungannya yang bisa kita rasakan kemuliaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Ramadan merupakan bulan istimewa karena bulan kebaikan yang dikerjakan bulan Ramadan nilainya berlipat ganda. Masya Allah, bahwa di bulan Ramadan ini nilainya yang kita lakukan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir luar biasa, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada malam 19 malam hari ini sampai malam terakhir, marilah kita bersemangat, bergembira. Dengan bersemangat dan bergembira, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita akhiri dengan membayar zakat fitrah sebanyak 4 liter beras setiap orang. Oleh karena itu kita inventaris anak-anak kita yang tinggal di rumah kita semuanya kita keluarkan zakatnya. Dengan mengeluarkan zakat, maka berarti besoknya kita Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian kita, yaitu bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, seperti kertas bersih. Dan setelah itu kita saling maafkan, karena kuncinya surga itu adalah saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jangan justru sebaliknya memutuskan hubungan silaturahim. Jadi oleh karena itu mulai sekarang kita membiasakan diri saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Termasuk di sebelah kiri kanan kita, jangan mengutamakan yang paling jauh di belakang kita, padahal di samping kiri kanan kita banyak. Padahal itu yang penting itu. Ada orang mau maaf, saya tidak tahu apakah boleh atau apa. Itu sebenarnya kesempatan besar di bulan Ramadan ini kita saling memaafkan. Jaga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun lagi. Alhamdulillah, ceramah selesai. Ilmu ditimba penuh hikmah. Malam tarawih terus berlanjut menjadi saksi amal yang berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.